Aduh, Gus, jangan kemana-mana, Gus. Karena kalau mendengarkan pernyataan elit-elit Partai Gerindra, Ya. Prabowo Subianto, ini pemilihan cawapres ini kartu prioritasnya, kunci Inggrisnya ini di Caimin. Betul. Katanya gitu, Vi. Karena kan syarat untuk mencalonkan itu kan harus 20%. Tapi kok kenapa kita melihat waktu itu ada yang nyetirin, Kayaknya didampingi? saya ngeliatnya itu sangat intim sekali tuh. Intim ya? Sangat intim sekali itu. Kayaknya sudah dekat banget gitu ya, Itu Vi ya. artinya. Nah, ini benarkah Prabowo gamang memilih Caimin ataupun Erick Thohir? Ya. Satu logistik, Atau satu partai kader-kader politik. Prabowo-nya juga gampang jangan. Nah, kita akan bahas mengenai hal ini dengan dua narasumber. Sudah ada Bang Habibur Rahman, politikus Partai Gerindra. Pagi, Selamat Bang. pagi. Habib. Pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian juga Bang Ege, Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik. Selamat pagi, Bang Ege. Selamat pagi, Bang. Nah, Bang. kita langsung nanya ke Bang Habib, ini benar emang lagi gamang milih Caimin atau Ada- milih Erick Thohir? Nah, ya? ada penekanan intonasi tuh, apa namanya, ya kan acara-acara PBB kan. Iya. Cuman takutnya kalau terlalu mengeluh-elukan PBB-nya, Terlalu berterima nyaman, kasih, nyaman ya, Via? sudah didukung sebagai calon presidennya, kawan nanti jadi cemburu loh. Ya, itulah kita melihat langsung bagaimana Pak Prabowo ya dan kami Partai Gerindra selalu memposisikan Caimin dan PKB sangat terhormat, sangat mulia ya. Terlepas persoalan pemilihan cawapres dari KKIR memang belum diputuskan oleh dua orang yang mendapat mandat. Sebagaimana tertuang di dalam piagam kerjasama ya di poin 4 bahwa pasangan capres dan cawapres akan ditentukan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Ya itu domain mereka lah. Kalau kita kan sami'na wa ata'na. Sami'na wa Tapi ata'na. paralel dengan hal tersebut kami tentu memposisikan tadi ya Gus Muhaimin kemudian partai PKB sangat mulia dan sangat terhormat dalam kerjasama ini. Tapi kader-kader di Partai Gerindra merasakan juga nggak sih adanya keinginan dari Presiden Joko Widodo bahwa cocok juga nih bila dipasangkan dengan Erick Thohir, Prabowo Subianto? Ya segala macam dinamika, segala macam informasi, masukan, saran, analisa dari berbagai pihak, dari teman-teman media, lembaga survei, pengamat politik, partai politik, siapapun ya, tokoh-tokoh masyarakat tentu akan menjadi masukan ya bagi beliau berdua. Ya. Lalu akan dicermati secara mendalam karena waktunya juga masih sangat cukup ya, masih sampai bulan Oktober. Belum terburu-buru ya. Ya, ini kan dinamika yang sama juga dialami baca pres lain. Hal yang biasa menurut Nyamannya saya. sama siapa tapi Bang Habib? Ke depan saya pikir semakin lama bukan semakin menegangkan kalau urusan begini, justru akan semakin rileks. Oh iya. Oh iya. Bang Habib, tapi kalau mendengarkan tadi dikatakan Partai Gerindra kan menyerahkan pemilihan cawapresnya kepada PKB. Tapi kalau melihat dari PKB-nya sendiri, Caimin dan juga elit partainya menyatakan Caimin harus ada di surat suara nih di Pilpres 2024. Berarti Harus memang ada di surat harus suara. maju begitu jadi Ya tentu cawapres. kita tetap sangat-sangat patuh pada poin keempat Di piagam itu. ya bahwa beliau berdualah yang akan menentukan ya siapa cawapres dari KKIR. Ya ketika ditentukan lalu diumumkan ya tentu kita akan ikut. Ada piagam, ada survei. Kalau survei kan jelas Erick Thohir kan teratas ya. Masih unggul, ya. Calon wakil presiden. Mana mau kita pilih, piagam atau survei? Ya yang milih bukan Habibur Rahman. ya. Bang, Gus tapi Muhaimin nanya dan dong, Pak. sudah seberapa intens sih pendekatan antara Erick Thohir? Nah, kalau kita kan lihat Caimin sama Prabowo ya udah nggak usah dipertanyakan begitu ya. Tapi seberapa intens hubungan kedekatan Prabowo dengan Erick Thohir ini? Saya nggak monitor terlalu detail ya, oke. tapi yang jelas sesama di kabinet tentu komunikasinya bagus. Cukup Sebagai anak intens ya. buah presiden lah ya. Oke, Bang Ege, tanggapan Anda, Bang? Ya pertama Nggak, karena bener nggak terjadi Prabowo tuh gamang atau galau saat ini? Gus jangan kemana-mana Gus. Iya, itu maksudnya tuh. Gus jangan kemana-mana, Gus. Nah saya mau bilang gini, sebelumnya ilmuwan itu tugasnya mengingatkan bahwa ini diawali dari tanda petik kegilaan yang sudah kita terima sebagai sesuatu sebagaimana seharusnya. Padahal dalam tanda petik kegilaan itu adalah kan pemilu serentak nggak ada presidensial threshold-nya gitu ya. Ya. Iya dong, gara-gara ini kan ini semua ini kan betul nggak? Cuma Iya, kan iya. kita anggap wah ini hal gila, tapi ya sudah kita anggap masuk akal dan kita terima. Dan kita belum pernah ada loh capres-capres ini yang janji kalau dia jadi presiden nanti Ya. dia akan menghapus
atau membuat tidak ada presidensial PT threshold. gitu. Belum saya dengar itu ya. Oke, baru kita masuk ke sini. Nah kan ini ada 3 persoalan. Yang pertama, gamang bisa iya. Nah. Iyalah ya. Bisa iya. Ini benar. Bisa. Kan ini analisa kita. Iya benar. Semua Silahkan bisa saja. iya itu artinya bukan cuma Prabowo saja. Tapi? Iya coba aja. Semua orang yang berpasangan yang masih kurang dari 20% suara DPR atau 25% suara nasional, itu kan bisa bimbang. Loh, Pak Ganjar pun belum tentukan loh Bang. Kalau yang sudah cukup 20% pun belum tentukan cawapres. Oh Ya, iya, ya. enggak bukan, tapi tidak terlalu gamang karena Tidak artinya terlalu bisa maju sendiri. Betul. Ya. Tapi yang ini kan misalnya kalau dari pertanyaan tadi diarahkan ke Prabowo atau Erick Erick Thohir, Thohir. kan kita tahu Erick Thohir sudah sama dengan PAN. Ya, ya. Tapi kalau dijumlahin kurang sedikit. Ya. Jadi koalisi kandidasi begitu, Bang. Iya, kurang dari 20% gitu kan. Nah, yang menarik Maksudnya adalah kalau disatuin antara Gerindra dan PAN. iya. Ya. Kan kurang. Jadi PKB out nih maksudnya gitu. Enggak, misalnya Oh, kan kita berbicara ini kan Anda tulis Prabowo Tapi Gamang, Gerindra PKB kan Caimin sudah aman, atau Bang. Erick gitu ya. Iya. Maka kalau diambil atau Erick Ya, PAN-nya. menurut survei Ya. kan kita membandingkan nih Ya. Caimin kalau nonton dan teman-teman PKB Ya. itu kalau berdasarkan survei Prabowo Erick Ya. yang punya peluang lebih besar menang daripada Prabowo Caimin. Itu kan tadi Ya, pertanyaannya. ya. Karena itu kalau diambil Prabowo Erick yang adalah Gerindra plus PAN pada hari ini belum cukup. Tapi kalau Gerindra PKB kan sudah aman. Oh, itu berarti. sudah aman. Oke. Ya kan? Jadi acara di PBB ini untuk mengatakan kami dapat tambahan dukungan dari PBB yang adalah punya pengalaman dan kemudian ada Pak Yusrilnya juga ya, gitu ya. Ya. Tapi Caimin jangan kemana-mana dulu gitu loh. Agak tinggi ngomongnya. Iya. Jangan kemana-mana Gus. Jangan kemana-mana Gus gitu ya. Iya. Tapi pada sisi lain yang menarik tadi poin ketiga saya adalah memang PKB dan Caimin sampai hari ini itu tugasnya adalah artinya secara psikologis yang normal dia harus call tinggi. Semua dari PKB itu harus menyatakan bahwa kami kan sudah bulat. Caimin, bahkan saya pernah nonton di televisi itu kalau ada yang mengusulkan nama lain itu sama dengan menghina katanya. Iya. Pernah nonton ya, Iya, yang iya. seperti itu ya? Iya. Jadi artinya ini call yang betul-betul tinggi sampai menggunakan narasi dalam tanda Diksi petik sebetulnya. diksi menghina. Jadi, nah apakah nanti bisa dalam tanda petik ada negosiasi? Iya. Call tinggi ini yang menentukan. Semakin tinggi call-nya, semakin tinggi negosiasinya. Gitu. Iya, iya. Saya nggak mau bilang implikasinya kemana, tapi memang dalam kondisi ini sedemikian rupa. Apalagi ada faktor satu lagi nih, yaitu kan Caiminnya ketemu juga sama Dengan Puan Maharani. Puan Maharani. Ya. Menurut Anda itu cukup serius pertemuan itu? Paling tidak dalam bulan-bulan ini itu perlu disikapi dengan Gus, jangan Ya, kemana-mana Gus. Menurut Anda teriakan tadi serius nggak? Serius? Serius. loh. Serius itu bukan main-main itu. Ya, Bang- Bang Bang- Habib ya? Serius itu teriakan itu ya kayaknya? Ya kan dalam suasana yang rileks, penuh Rileks. kekeluargaan, penuh keakraban ya. Jadi yang disampaikan Pak Prabowo kan memang benar dong. Kita sudah dalam satu koalisi, ya kan yang baiknya tentu kita memperbesar koalisi ini. Iya. Ya tapi kan bukan berarti juga koalisi itu harus serta-merta tanpa harus mempertimbangkan faktor-faktor lain. Nah, begitu loh. Ya seperti survei-survei yang sudah dirilis, lalu juga kenyamanannya seorang presiden juga sebagaimana anak buahnya Pak Prabowo dan Pak Erick seperti itu. Naik maung disetirin Pak Prabowo, di sebelah langsung Pak Erick loh. Ya namanya masukan, namanya apa namanya bahan pertimbangan kan tentu banyak, ya kan ya. At the end kan Pak Prabowo tidak akan bisa memutus sendiri, ya capres cawapres dari KKIR ini. Kita perlu beliau perlu bersepakat dengan Gus Muhaimin Iskandar. Ya, Bang Habib, tapi kan sudah cukup lama ya, 10 bulan apa 11 bulan? Dari KKIR? Agustus, dari Ya, Agustus. kita- Dari tahun. hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Sudah cukup. 12 atau 13 Agustus? 13 Agustus. Ya kita tunduk dan patuh pada ketentuan yang diatur undang-undang dan PKPU. Ya, Tenggat tapi waktu mungkin nggak di luar dari pendaftarannya. Gerindra dan juga PKB yang nantinya dipilih menjadi cawapres? Gimana? Kan sudah Kalau cukup soal lama. mungkin atau tidak mungkin itu kan domain pengamat, domain apa wartawan ya. Jawabannya mungkin. Mungkin. Kalau mungkin tidak Karena mungkin. tidak Kalau kami mungkin. yang menunggu. Ya, tidak mungkin adalah mungkin gitu. Ya, kami menunggu apa yang diputuskan beliau berdua. Tenggat waktunya toh secara undang-undang dan menurut PKPU, peraturan KPU juga masih sampai dengan Oktober. Dan ini
semua juga rileks kok ya. Pak Ganjar yang punya 20% suara pun ya kan belum menentukan. Oke. Ya, itu ukuran yang Ya sangat cawapres jelas. kan partai ya. bisa mengusung sendiri. Iya. Nggak, kalimat ini menarik nih. Semuanya adalah rileks dalam arti mungkin gamang tepat itu karena rileks ya santai itu pendaftaran masih masih jauh 19 Oktober tapi pada sisi lain Iya. enggak juga boleh dilepaskan Iya, apa yang iya. sedang ada Iya. karena kan walaupun puncaknya itu sebetulnya adalah Anies Baswedan ini seakan-akan sudah diserahkan sepenuhnya untuk menentukan cawapresnya ya. Iya. Kalau teman-teman ini kan nggak antara Prabowo dan Caimin. PDIP kan masih ada partai, betul nggak? Betul. Anies loh ini yang sudah seakan-akan Diserahkan diserahkan ke boleh. dia begitu ya. Masih lama tuh gitu. Baik. jadi nggak segampang itu, segampang itu iya. Tapi Bang Ege kalau melihat Prabowo ini kan sudah 2 kali bertarung dalam Pilpres ya. Berarti penentuan cawapres ini benar-benar harus matang nih Bang di Pilpres 2024 begitu ya. Nanti seperti apa tahan dulu. Kita kembali sesaat lagi ya. Kembali sesaat lagi tetap bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi.